mengurangi rasa hormat saya dan adab saya nih. Oke. Afwan. Ustadz Iman. Ya, Ya, waalaikumsalam. Sebentar dulu saudaraku Bang Julio. Sebentar. Ustadz Irman, itu di surat Yunus ayat 31 Ustadz Irman. Allah memperkenalkan dirinya, ya, memerintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan siapa Allah dan suruh mempertanyakan kepada orang kafir Quraisy. Allah di situ memperkenalkan sebagai pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki, tetapi Allah memperkenalkan dirinya dalam surat Yunus ayat 31 itu sebagai yang menghidupkan dan mematikan lalu menghidupkan kembali dan menciptakan pendengaran dan penglihatan. Lalu ditanya oleh Rasulullah, siapakah yang menciptakan itu semua? Orang kafir Quraisy menjawab Allah. Lalu di situ ditegaskan lagi di bawahnya, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, iskalnya yang ingin saya pertanyakan, apakah orang kafir Quraisy ini mengetahui pencipta langit dan bumi ini dan semua apa yang memang tadi disampaikan dalam surat Yunus ayat 31 ini Allah atau tidak? Artinya konteksnya mereka mengetahui penciptanya adalah Allah tetapi menyembah kepada selain Allah. Kita tidak mengatakan bertauhid secara keseluruhan utuh ya, tetapi ini konteksnya adalah mengetahui pencipta langit dan bumi dan seterusnya yang memang disampaikan di ayat surat Yunus ayat 31. Silakan Gurunda Ustadz Ilman. Begini, yang mana duluan ini? Yang pertama, saya ini heran ada orang yang tasayu kok membela Wahabi ini tumben. Bukan ya sudah. Bukan tasayu bro, bukan tasayu. Jadi artinya bahwa gini, saya kasihan hari ini melihat Wahabi. Wahabi kok nggak keras pembelaannya pada siang hari ini. Saya sangat kesal Ustadz Ilman. Bukan juga saudaraku. Jadi artinya bahwa di sini kita ini ukhuwah gitu. Karena kayak saya juga dianggap kurang. Jadi hari ini ada Wahabi oplosan ya. Ada Wahabi oplos. Bukan tasayu apa Ustaz? Jangan begitu, sesama Habib jangan begitu. Sesama Habib jangan begitu. Bilang saya Aswabi, Aswaja Wahabi. Itulah dia kolaborasi kan begitu, Bib. Oke, lanjut. Begini Bang Mangunnya, sebelum antum kan mau berangkat ke Yunus ayat 31. Nah, kita perlu ketahui dulu apa yang dimaksud oleh Ibnu Abdul Wahab ini. Kita lihat apa sih yang dibilang Ibnu Abdul Wahab di dalam dalam tauhid rububiyah. Kan antum yang coba antum bawakan itu. Toh mana tauhid ini? Sebentar ya, pelan-pelan Bang Mangun, santai. Saya carikan definisinya dulu. Kita pertama yang saya ingin sampaikan kan yang antum bawa itu kan ayat kul mayarzukukum fis samai ila akhir. Pertama, terkait hal itu kita tidak bisa sembarangan tafsir. Nabi bersabda, man qala fil Qur'an bi ghairi ilmi falyatabawa maqadahu minan nar, dan saya rasa kita punya keterbatasan terkait ayat Al-Qur'an semua. Jadi kita melihat apa sih yang dikatakan oleh ulama terdahulu. Kalau memang mengikuti salaf, mari kita lihat kitabnya ulama salaf. Imam At-Tabari mengatakan di dalam ayat yang coba antum bawa tadi, Yunus ayat 31, kul ya Muhammad, tafsirnya ini kul ya Muhammad liha ulail musyrikina billahi al-ausana wal asnama. Jadi ayat ini Allah memerintahkan untuk mengatakan hal itu kepada orang-orang musyrik yang mensyirikkan, mensekutukan Allah dengan ausan dan asnam, berhala-berhala, patung-patung dan berhala-berhala. Bukan mukhotobnya itu dia diturunkan bukan untuk disampaikan kepada orang yang bertauhid rububiyah, tapi orang musyrik. Nah, apakah orang musyrik bisa dikatakan, apakah orang kafir di zaman Nabi walaupun musyrik bisa dikatakan orang yang bertauhid rububiyah? Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah oleh Ibnu Abdul Wahab. Maksud saya si Dungu Ibnu Abdul Wahab. Ini dalam kitab, HP saya. Ini beliau.
Ini kitab beliau Majmu'atur Rasail fit Tauhid wal Iman. Punya Ibnu Abdul Wahab, dia mengatakan tentang tauhid rububiyah apa? Kalau ada pertanyaan, kata dia ini, fa idza qila laka al farqa baina tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah. Kalau ditanya kepada engkau, tampakkan atau sebutkan perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kemudian Ibnu Abdul Wahab menjawab, fakul, maka katakanlah tauhidur rububiyah fi'lur rabb. Tauhid rububiyah adalah fi'lur rabb. Ingat, mengesahkan secara rububiyah adalah mengesahkan dalam perbuatan Allah. Semisal lihat contoh yang dibawa Ibnu Abdul Wahab ya. Mithlul khalqi wal rizqi wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Ini harus terpenuhi semua. Menciptakan ya harus Allah, memberi rezeki ya harus Allah, semata-mata ya satu-satunya, karena tauhid mengesahkan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan mengatur keadaan itu harus hanya Allah, tidak boleh ada yang lain diyakini. Oke, sekarang kita cek sejarah. Apakah sejarah mengatakan seperti itu? Oh, ternyata tidak. Kan kalau cari kata Nabi tidak mungkin ada tuh. Nah, kita cari sejarahnya bagaimana. Sejarahnya seperti itu ada ndak? Ternyata tidak. Di kitab Sirah Ibni Hisham, dan beliau termasuk salaf. Ibni Hisham ini dia meninggal tahun berapa ini? Tahun 213 Hijriah. Nah, apa kata dia? Ini di dalam bab aslu ibadatil asnam fi ardil Arab, asal penyembahan berhala di tanah Arab. Jadi ada titik poinnya di sini. Yuqalu Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh ro'ahum ya'bunu, dan dia melihat orang-orang kafir ini menyembah berhala. Faqala lahum, kemudian si Imlik berkata kepada mereka, mahadihil asnam allati arakum ta'budun. Apa ini patung-patung berhala-berhala ini yang saya melihat kalian menyembahnya? Qalu lahu, orang-orang kafir atau musyrik di zaman itu, hadihi asnamun na'buduha wa nastamtiruha fatumtiruna wa nastansiruha fatansiruna. Mereka berkata, orang-orang kafir ini berhala-berhala, kami sembah dia, kemudian kami minta hujan. Ingat ya, mereka meminta hujan kepada berhala, bukan kepada Allah. Jadi mereka meyakini yang memberikan hujan itu bukan Allah tapi asnam. Fatum tiruna, kata mereka, kemudian asnam ini memberikan hujan kepada kami. Wanastan siruha fatan sirunat. Kemudian kami meminta tolong kepada mereka, kepadanya, dan dia menolong kami. Sekarang saya mau berhala-berhala itu menolong kami. Nah, dari beberapa penjelasan ini kita cek, pertama, tidak pernah ada kata Nabi yang menyebutkan orang kafir di zaman beliau bertauhid rububiyah. Yang kedua, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Dan kita cek fakta sejarah, ternyata yang dikatakan adalah keyakinan orang-orang kafir itu meyakini ada sesuatu selain Allah yang menurunkan mereka hujan. Sedangkan Ibnu Abdul Wahab, Sidungu Ibnu Abdul Wahab itu mensyaratkan kalau untuk masuk ke dalam tauhid rububiyah harus meyakini satu-satunya yang menurunkan hujan adalah Allah. Sedangkan orang kafir tidak berkeyakinan seperti itu. Lantas pertanyaan saya simpel, coba bawakan kepada saya satu saja salafus saleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Ada enggak? Silahkan. Mungkin bisa saya tambah, Ustaz. Ini bentar, Ustadz Hilman, boleh aneh lanjutkan dikit Ustadz? Saya. Boleh aneh lanjut dijawab punya saya. Gini Ustadz, biar gini Bang Mangunjaya ya. Pada ayat itu kan ada ujungnya itu afala tattaqun. Ya kan, pada mereka ketika ditanyakan siapa yang menurunkan hujan, ya kan, dan siapa yang mematikan dan menghidupkan, mereka menjawab Allah. Nah, kemudian Allah melanjutkan afala tattaqun. Di situ lafaz pada lafaz afala itu ada hamzah. Itu hamzah istifham. Nah, di situ faedahnya ingkari. Allah itu mengingkari bahwa mereka itu tidak bertakwa pada ayat itu. Di ketika mereka mengatakan Allah afala tattaqun, apakah tidak kalian bertakwa? Maknanya apa? Allah mengingkari ketakwaan mereka. Perkataan mereka yang mengatakan Allah. Harus pahami ke situ. Nah, karena di situ ada istifham. Istifham
nanti ada istifham ingkari, ada istifham takriri. Nah, di situ pada afala tattaqun, pada tafsir Jalalain afala yu'minun, mengatakan di situ mereka itu tidak beriman, adapun mereka itu tidak bertakwa. Izin bicara. Ya Hilman, di dalam tafsir